Halo sobat-sobat KKP, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Aduh, KKP hari ini lega banget rasanya. Bisa ketemu kembali dengan adik-adik semua. Gimana? Sudah siap belajar tidak hari ini? Siap. Mantep. KKP nggak lama-lama ya. Mari, langsung meluncur. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah membahas tentang 4 hal penting dalam komunikasi terhadap teman-teman kita, yaitu ada salam, ada tolong, terima kasih, dan maaf. Kalau minggu kemarin kan Kak Kapi sudah membahas ya tentang salam. Nah, minggu kali ini atau di kesempatan hari ini, Kak Kapi ingin mengajak adik-adik semua nih untuk belajar bagaimana sih caranya meminta tolong. Penasaran nggak? Iya. Nah, cus, Kak Kapi akan mengajar adik-adik cara meminta tolong yang benar. Nah, adik-adik, pertama-tama adik-adik coba pikir, apa sih minta tolong itu? Ada yang tahu nggak minta tolong itu apa? Mungkin minta tolong bisa kita artikan sebagai suatu apa adik-adik? Suatu permintaan, Kak. Iya, permintaan benar, permintaan. Tetapi tolong ini dimaksudkan untuk meminta bantuan orang lain agar dapat menyelesaikan sesuatu yang kita dapat selesaikan sendiri. Jadi, minta tolong itu sama saja dengan meminta bantuan orang lain adik-adik. Gimana? Paham tidak? Paham. Yang benar. Coba ulangi lagi Kak Kapi. Oke. Jadi adik-adik, dalam seni meminta tolong, kita harus punya orang yang kita mintai tolong terlebih dahulu. Kita nggak bisa dong semena-mena minta tolong sama benda yang kita hidup begitu kan adik-adik. Jadi kita tuh harus minta tolong terhadap seseorang atau sesuatu yang bisa memiliki timbal balik terhadap kita. Bahasanya terlalu berat Kak Kapi. Nanti Kak Kapi akan jelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Berikut adalah ilustrasi ketika adik-adik Kak Kapi ingin meminta tolong. Nah, di sini Kak Kapi mau kasih contohnya salah satu nih. Nah, di sini adik-adik bisa lihat kan, ada seseorang perempuan. Kita anggap dia ini namanya Rani ya, Kak. Rani ini adalah anak yang sering kali lupa bawa pulpennya. Jadi satu kali dia lupa nih bawa pulpennya. Dia cuma bawa buku ke sekolah tapi nggak bawa pulpen. Nah, terus dia ingin minta tolong sama si Rini. Rara bilang, "Hei, tolong bantu saya." Rini yang mendengarkan pun menjawab, "Oke." Nah, kasus kali ini selesai karena Rini mau menerima permintaan dari Rara. Rara juga sudah minta tolong ke Rini. Jadi, mereka di sini sudah yang namanya ada hubungan timbal balik. Gimana? Paham tidak adik-adik? Timbal balik itu apa Kak Kapi? Bagaimana ya contoh sederhananya ya? Contoh sederhana timbal balik itu seperti hadiah adik-adik. Ketika adik-adik memberi sesuatu, manakala nanti suatu hari sesuatu itu akan diberikan lagi oleh orang itu ke adik-adik. Nah, itu namanya timbal balik. Iya enggak sih? Oh, iyalah ya. Adik-adik KKP, kita masuk ke segmen ini. Hal-hal yang bisa diminta tolong. Nah, menurut adik-adik KKP, apa-apa saja ya hal-hal yang bisa diminta tolong? Apakah adik-adik KKP boleh minta tolong minta jawaban saat ujian? Gimana tuh? Kalau yang itu nggak boleh ya adik-adik KKP. Itu namanya curang. Kalau adik-adik KKP curang, adik-adik KKP tidak slay, tidak keren. Kalau meminta tolong,
Jangan minta tolong jawaban ujian ya adik-adik. Mending adik-adik tolong atau minta tolong terhadap hal-hal ini. Yang pertama, ketika adik-adik menginginkan suatu barang, adik-adik bisa minta tolong. Misalnya nih, adik-adik pengen ngambil buku di rak yang sangat tinggi. Sementara di sini adik-adik KKP ini mungkin tinggi badannya masih belum dapat ngambil buku yang di atas tinggi-tinggi itu. Nah, adik-adik KKP bisa minta tolong sama orang yang lebih tinggi buat ngambilin buku yang di atas rak itu. Kayak begitu. Yang kedua, ketika adik-adik KKP menghadapi kesulitan. Yang ini KKP saranin sekali. Kalau adik-adik menghadapi kesulitan, KKP ingin adik-adik itu minta tolong terhadap orang lain. KKP ingin adik-adik bisa mencurahkan atau memberikan suatu unek-unek. Bukan unek-unek sih adik-adik. Kata-kata lembutnya itu suatu apa ya adik-adik? Kira-kira apa adik-adik? Bentar KKP pikir dulu. Oh iya. Suatu empati adik-adik. Adik-adik juga perlu yang namanya empati dari orang lain. Ketika adik-adik KKP menghadapi kesulitan, jangan dipendam sendiri ya. Adik-adik KKP bisa minta tolong terhadap orang lain untuk dibagi masalahnya. Untuk diceritakan masalahnya sebagai teman curhat, adik-adik KKP. Jangan sampai terlena dengan masalah yang dihadapi. KKP juga bingung sih sebenarnya. Apakah ini boleh atau tidak? Tapi ini pasti boleh ya adik-adik. Karena kalau kita minta tolong karena kesulitan itu ada yang pasti bantu. Nah, yang terakhir, diberikan anugerah oleh Maha Kuasa. Wah, adik-adik pernah berdoa kah? Jangan bilang adik-adik KKP tidak pernah berdoa. Nah, kalau adik-adik KKP berdoa, itu sama saja adik-adik ingin minta anugerah kepada Yang Maha Kuasa. Jadi itu sudah bisa dibilang suatu minta tolong. Tapi minta tolongnya secara horizontal ya adik-adik. Horizontalnya itu dari bawah ke atas. Atau dari adik-adik ke Tuhan. Jadi Tuhan itu di atas, adik-adik itu di bawah. Hah? Artinya apa KKP di atas di bawah? Saya nggak paham. Jadi Tuhan itu adalah orang yang bukan orang sih adik-adik. Maaf KKP salah sebut. Tuhan adalah pencipta kita dan kita adalah manusia. Gimana? Paham adik-adik? Iya, paham KKP. Nah, adik-adik KKP, kita bisa minta tolong pada siapa? Ayo, coba pikirkan. Adik-adik KKP bisa minta tolong pada siapa saja? Apakah adik-adik KKP bisa minta tolong pada kambing? Atau pada domba? Jelas tidak ya. Apalagi sama pohon. Itu tidak bisa adik-adik. Adik-adik tidak bisa minta tolong terhadap hal-hal seperti itu. Karena tidak masuk akal. KKP. Memang tidak masuk akal itu adik-adik. Jangan minta tolong sama benda ya. Jimat atau segala. Itu tidak make sense. Tidak masuk akal. Daripada itu adik-adik dapat minta tolong sama yang lebih terpercaya atau lebih masuk akal, seperti minta tolong kepada Tuhan. Nah, gimana sih cara minta tolong kepada Tuhan adik-adik KKP? Caranya adalah berdoa. Adik-adik mungkin berdoa karena adik-adik dalam masa-masa penyembuhan, atau saat adik-adik lagi sakit, adik-adik ini minta tolong biar cepat sembuh. Ya, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan. Yang kedua, adik-adik juga bisa minta tolong kepada keluarga adik-adik. Jadi ketika adik-adik mengalami suatu masalah, misalnya di luar, jangan ragu untuk cerita ke bapak, mama, adik, kakak. Karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan adik-adik. Dan yang ketiga ada teman terdekat. Nah, teman terdekat ini mungkin bisa dibilang sahabat ya adik-adik KKP. Adik-adik KKP kan pasti punya lah teman-teman yang dekat dengan kalian. Di situ mereka mungkin bisa akan berbagi cerita.
Mungkin juga bisa adik-adik minta tolong. Seperti misalnya adik-adik KKP minta tolong minjam uang. Nah, adik-adik bisa tuh minta tolong minjam uang kepada teman terdekat. Nanti dengan catatan adik-adik balikin ya uangnya dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Yang keempat ada dengan orang-orang sekitar. Ya, adik-adik jangan ragu untuk minta tolong sama orang-orang sekitar apabila perlu. Dan yang terakhir adalah minta tolong sama guru atau psikiater. Loh, bagaimana ini? Apakah kita boleh minta tolong sama guru? Loh, jelas bisa adik-adik. Guru itu adalah orang tuamu kedua di sekolah. Jadi, sama seperti dengan keluarga, kalau ada masalah apa-apa, jangan ragu cerita sama Pak Guru. Kasih tahu, mau minta tolong tentang apa. Pak Guru pasti nanti akan bantu. Ya, paham? Coba pikirkan, mengapa sih perlu minta tolong? Adik-adik KKP pikirkan sejenak, kenapa perlu minta tolong? Ayo, 10 detik, 10 detik. 1, 2, 9, 10. Nah, adik-adik, mengapa sih kita perlu minta tolong? Jawabannya adalah 1. Menyelesaikan masalah yang dialami. Ketika adik-adik minta tolong terhadap orang lain, minta bantuan ya, ada kemungkinan masalah yang adik-adik hadapi dapat terselesaikan. Yang kedua, mempererat relasi. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental adik-adik. Kesehatan mental di sini sangat penting ya adik-adik, biar adik-adik itu tidak tenggelam dalam keputusasaan. Dan yang terakhir, manusia adalah makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain. Ingat adik-adik, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia itu tidak dapat atau sangat butuh kehadiran orang lain. Manusia tidak dapat melakukan apapun itu sendirian. Manusia perlu bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi adik-adik, jangan pernah ragu ya untuk minta tolong. Karena orang-orang terdekat, bukan orang-orang terdekat, orang-orang lain pasti ada yang peduli dengan Anda, dengan adik-adik KKP, apalagi keluarga ya. Jadi jangan pernah ragu minta tolong, baik itu sama teman, sama keluarga, sama Tuhan, ya. Adik-adik nggak boleh tenggelam yang dalam namanya keputusasaan gara-gara malu minta tolong. Oke? Oh, udah sampai di slide terakhir. Baik adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di minggu berikutnya. See you next time. Bye-bye.